Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rina Devianti SSFPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Tak lupa pula, salawat serta salam saya sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian mini riset kelompok 4 dengan judul Kesalahan Penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia pada makalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Saya Aisyah Putrambe selaku moderator dan teman-teman saya Martini, Rizky Auliani, Nurul Azmi Pasaribu, dan Hafifah Batubatu. Langsung saja kepada pemateri pertama saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martini. Di sini saya akan membahas bagian bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi dalam pemakaian bahasa agar tercipta keteraturan bentuk dalam bahasa tulis. Penggunaan bahasa yang benar menurut Kaidah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hal tulis-menulis. Pada penggunaan bahasa khususnya mahasiswa, kegiatan menulis bukanlah suatu hal yang asing karena kegiatan ini sering dilakukan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, seperti menulis karya ilmiah, contohnya makalah. Makalah merupakan karya tulis ilmiah yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan beserta penjelasan dengan memperhatikan elemen pendukung secara ilmiah. Penggunaan ejaan bahasa Indonesia pada makalah mahasiswa UINSU masih terdapat kesalahan. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas kesalahan dalam penggunaan ejaan bahasa Indonesia pada makalah mahasiswa UINSU. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah apa saja penggunaan ejaan bahasa Indonesia pada makalah mahasiswa UINSU dan bagaimana cara agar mahasiswa dapat menggunakan ejaan bahasa Indonesia pada makalah mahasiswa UINSU dengan baik dan benar. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah untuk memperbaiki makalah mahasiswa UINSU pada kesalahan penggunaan ejaan bahasa Indonesia agar menggunakannya dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah penulisannya, dan untuk menambah wawasan tentang penulisan ejaan bahasa Indonesia agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesalahan dalam penggunaan ejaan bahasa Indonesia pada makalah mahasiswa UINSU dan untuk mendeskripsikan cara penggunaan ejaan bahasa Indonesia pada makalah mahasiswa UINSU dengan baik dan benar. Sekian penyampaian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Auliani. Saya akan menjelaskan kajian pustaka. Yang pertama, pengertian ejaan bahasa Indonesia, yaitu ejaan adalah peraturan bagaimana menggambarkan ujaran suatu bahasa. Ejaan bahasa merupakan sistem ejaan kelima yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata kalimat dan sebagainya dalam bentuk tulisan huruf-huruf serta penggunaan tanda baca.
Selanjutnya, sejarah ejaan bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Dari sudut pandang, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan pada zaman penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. Kongres tersebut menghasilkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan pada saat itu. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan, ditandatangani Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab 15 pasal 36 ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Selanjutnya, aturan ejaan bahasa Indonesia, yaitu pemakaian huruf. Yang pertama, huruf kapital. Aturan-aturannya yaitu yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, dan akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Yang selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dan selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Dan selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Selanjutnya, huruf miring. Aturan-aturannya yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Yang ketiga, huruf tebal. Huruf tebal aturan-aturannya yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang ditulis miring. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Selanjutnya, penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Yang kedua, kata berimbuhan. Yang ketiga, bentuk ulang. Yang keempat, gabungan kata. Yang kelima, pemanggalan kata. Yang keenam, kata depan. Yang ketujuh, partikel. Yang kedelapan, singkatan dan akronim. Yang kesembilan, angka dan bilangan. Yang kesepuluh, kata gantiku, kau, ku, mu, dan nya. Yang kesebelas, kata sandang, si, dan sang. Selanjutnya, pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Aturan-aturannya yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan, ikhtisar atau daftar. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul, tulisan, dan tempat terbit. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Yang kedua, tanda koma dipakai sebagai kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan, kalimat majemuk, setara. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubung dengan itu, dan meskipun demikian. Yang kelima, tanda koma dipakai sebagai atau sesudah kata seru. Yang ketiga, tanda titik koma. Aturan-aturannya yang pertama, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk.
Yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Yang keempat, tanda titik dua. Aturan-aturannya yang pertama, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Yang kedua, tanda titik dua tidak dipakai jika pemerincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Yang ketiga, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Yang keempat, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang kelima, tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Selanjutnya, kesalahan ejaan bahasa Indonesia yang sering terjadi. Kesalahan ejaan bahasa yang sering dilakukan atau sering terjadi adalah: yang pertama, kesalahan penggunaan huruf kapital. Yang kedua, kesalahan dalam penulisan huruf miring. Yang ketiga, penulisan kata dasar. Yang keempat, kata dasar yang mendapat perlakuan kata turunan. Yang kelima, kata ulang. Yang keenam, kata gabungan kata. Yang ketujuh, penggunaan kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Yang kedelapan, penulisan kata depan di, ke, dan dari. Yang kesembilan, kata si dan sang. Yang kesepuluh, penggunaan partikel. Dan yang terakhir, penulisan singkatan dan akronim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azim Pasaribu. Saya akan membahas tentang metodologi penelitian. A. Metode penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan hasil temuan berupa kata-kata dengan bentuk analisis. Penelitian deskriptif sejalan dengan penelitian yang dilakukan terkait kesalahan penggunaan ejaan bahasa atau EB. Pada makalah mahasiswa Universitas Negeri Islam Sumatera Utara, analisis data penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Dengan menggunakan teknik analisis isi teks dengan identifikasi, interpretasi, analisis, dan pemberian kesimpulan terkait penggunaan ejaan. B. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini yaitu berada di dalam UINSU Sumatera Utara, Medan, tepatnya berada di Jalan William Iskandar, Pasar 5, Medan Estate, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Waktu penelitiannya pada tanggal 16 Mei 2022 pada hari Senin jam 13.30. C. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan studi dokumen. Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu mengambil makalah mahasiswa pada semester ini dengan menandai bagian-bagian yang mengalami kesalahan pada penggunaan ejaan bahasa Indonesia atau EB. Pengelompokan kesalahan tersebut sesuai dengan jenis kesalahan ejaan yang dialami, kemudian dianalisis dan dideskripsikan atau kesalahan-kesalahan yang ditemukan tersebut diperbaiki. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah Batubara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian tentang makalah mahasiswa UINSU. Pada hakikatnya memiliki banyak aspek yang bisa diteliti. Salah satunya adalah ejaan bahasa Indonesia atau EB. Aspek kesalahan ejaan bahasa Indonesia atau EB yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi kesalahan pemakaian huruf, kesalahan penulisan kata, kesalahan tanda baca, dan kesalahan unsur
sarapan. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 5 buah makalah mahasiswa Winsu. Berikut ini adalah kesalahan ejaan bahasa Indonesia atau EBI pada makalah mahasiswa Winsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesimpulan dari penelitian mini riset ini adalah pemakaian huruf pada karya ilmiah siswa meliputi pemakaian huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Kekeliruan penggunaan huruf kapital dalam karya ilmiah siswa banyak ditemukan pada fungsi huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta nama majalah dan surat kabar kecuali kata tugas. Kesalahan pemakaian huruf miring ditemukan dalam fungsi penulisan huruf miring pada bahasa asing. Penulisan kata atau ungkapan dalam bahasa asing hanya ditulis seperti penulisan bahasa Indonesia oleh siswa. Selain itu, kesalahan pemakaian huruf tebal ini hanya terjadi pada fungsi huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Para siswa tidak memberikan cetak tebal pada bagian bab atau subbab dalam karya ilmiah mereka. Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa kesalahan penggunaan ejaan bahasa Indonesia pada makalah mahasiswa Winsu adalah pada penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf tebal, dan penggunaan titik dua. Cara agar mahasiswa menggunakan ejaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar adalah yaitu dengan memahami kaidah ejaan bahasa Indonesia dan memerhatikan dan lebih hati-hati saat menggunakan ejaan bahasa Indonesia agar penggunaan ejaan bahasa Indonesia tidak ada kesalahan lagi dalam penulisan makalah. Terima kasih. Demikian hasil penjelasan di riset kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan dari kelompok kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.